warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Eni Indriani, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Universitas PGRI kategori 1 tahun 2022. Saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Transformasi Geometri Bagian Refleksi untuk kelas 9 semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada program profesi guru tersebut. Berikut adalah kartu ujian saya. Video ini dibuat pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Baiklah, saya akan memulai video pembelajarannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, tendensinya Ibu ingatkan tetap jaga kesehatannya. Ya, protokol kesehatannya tetap dipatuhi karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek kebersihan terlebih dahulu. Silakan lihat sekelilingnya, lihat kakinya. Jika ada sampah silakan dibuang. Oke, sudah masuk semua? Ada yang duluan? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan ketua kelasnya kita berdoa dulu, kalian dipimpin. Ya Tuhan, kita sebelum belajar pada hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Ya Tuhan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Rio sama Ibu Bandar. Ya, ketuanya apa? Ino aja. Bagi yang sudah hadir, silakan isi absensi pelajarannya melalui Google. Ya, ini silakan. Sudah? Oke. Nah, biar lebih semangat untuk kita mengawal pembelajaran kita yel-yel terlebih dahulu seperti biasanya. Silakan berdiri semuanya. Matematik gampang, asik, menyenangkan. Oke, jadi pertemuan kita hari ini kita akan bahas mengenai refleksi bagian kedua. Tapi sebelumnya, Ibu mau tahu dulu nih, masih ingat gak kalian dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Yaitu apa itu refleksi? Refleksi yang merupakan salah satu jenis transformasi yang menjaga setiap titik pada suatu bidang atau fenomena dengan memanfaatkan pada dasar yang ada pada masyarakat. Wow, coba kalau satu orang, coba, rame-rame bisa nih coba satu orang, siapa? Oke, Fani. Refleksi atau kesenian merupakan salah satu jenis transformasi yang menggunakan setiap titik pada suatu bidang atau geometri dengan menggunakan
ya secara garis besar refleksi itu adalah pencerminan ya yang sifat bayangannya itu menggunakan cermin benar. Oke, kalau sifat-sifat dari refleksi apa saja nih? Yang pertama, yang pertama tadi adalah bayangan dan objek memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Posisinya bagaimana? Berbalik. Apa lagi? Jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak objek pada cermin. Oke, ada lagi? Saling berhadapan. Oke, coba kalau lihat gambar sini. Ini kalau anak pramuka pasti gak asing sama ini. Namanya apa? Campur. Oke, ibu mau tahu nih. Dari gambar di depan itu kan ada huruf-hurufnya, ya nggak? Bentuk refleksi dari gambar atau huruf B yang mana? Huruf yang lain di mana sekarang? Oke, benar ya. Jadi bayangan dari bentuk B itu adalah si M. Coba satu lagi kalau dari huruf H. Ya, H. H yang mana? X. Yang mana? Oke, jadi gambarnya yang H ini, kemudian bayangannya ya. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk keseluruhan. Jadi benar ya, bentuknya sama, hanya posisinya yang berbalik. Oke, berarti alhamdulillah semuanya masih ingat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya ini gambar apa nak? Tadi kalian jumpai kalau di jalan. Coba lihat tulisan warna merahnya itu. Tulisannya terbalik. Kenapa tulisannya ambulan itu sengaja dibuat terbalik seperti itu? Oh ya, jadi kalau misalkan dilihat dari mobil depan, ya, mobil depan tuh dia dari spion. Terlihat itu adalah namanya ambulan. Nah, supaya apa? Supaya nantinya mobil yang di depan itu memberikan jalan. Jadi untuk mobil ambulan ini ya dibuat seperti itu, dia menggunakan prinsip dari pencerminan. Jadi yang bisa kita ambil dari sini nak ya, banyak sekali pelajaran atau materi di matematika itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, sangat banyak. Makanya kalian tetap semangat untuk mempelajarinya. Karena apa? Apapun yang akan kalian pelajari, percayalah akan bermanfaat di kehidupan kalian. Oke? Nah, pelajaran kita hari ini dari tengah sesi untuk pelajaran kita yaitu mengenai peserta didik mampu menentukan bayangan dari refleksi pada bidang koordinat dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bayangan hasil refleksi. Nah, silakan dibuka di grupnya link yang sudah ibu bagikan, link assembly-nya. Silakan bisa dibuka linknya di yang bagian pertama. Bisa muncul nggak gambar yang di sampingnya? Muncul nggak gambar yang ini seperti ini? Yang warna hijau muncul? Kalau muncul silakan di klik.
Bentar. Ada yang nggak bisa? Kalau yang nggak bisa boleh lihat di layar ini ya. Yang nggak bisa boleh lihat di layar, yang bisa lihat di HP-nya. Jadi ini kalau satu bentuk-bentuk dinam, ini bangunnya dimensi 3. Jadi bisa kalian naik-naikkan, bisa kalian buat bentuk aslinya. Dan bagaimana kalau diterapkan terhadap suhu X misalkan? Nah, jadi itu gambarnya. Ini bentuk salah satu contoh bentuk penjelasan pada bidang koordinat. Nah, coba perhatikan gambarnya nanti. Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Kucing bercermin. Oke, coba siapa yang mau membacakan ilustrasi atau dari permasalahan di atas? Boleh, Elsa, silakan. Dia meletakkan sebuah cermin di lantai dan disandarkan pada bibir kamarnya. Kemudian kucingnya mendekati cermin tersebut. Ketika Pusi mendekati cermin, bayangan Pusi pada cermin terlihat mendekat. Namun Pusi terlihat takut dengan bayangannya sendiri. Ia pun berlari menjauhi dan kemudian mendekat ke cermin lagi. Pusi nampaknya mulai senang. Ia memperhatikan cermin Pusi dan bermain-main di depan cermin. Cynthia memperhatikan Pusi dan bayangan Pusi dalam cermin. Pada cermin Cynthia, tampak oleh kita bahwa jarak Pusi ke cermin sama dengan bayangan Pusi ke cermin. Misalnya garis X sama dengan 5 adalah cermin dan titik P 2,3 adalah objek. Pusi jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2, jarak cermin ke sumbu Y adalah 5. Berapakah jarak bayangan Pusi pada cermin? Oke, jadi dari sini apa yang bisa kalian identifikasi? Garis X sama dengan Garis X-nya sama dengan 5. Garis X-nya ini sebagai apa? Cermin. Cermin. Oke, kemudian titik P 2,3. Titik P itu 2,3 sebagai posisi dari si Pusinya. Kemudian jarak cermin ke sumbunya adalah jarak cermin ke sumbunya adalah 5. Jadi berapa jarak bayangan Pusi itu terhadap cermin? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian diskusikan ke dalam kelompoknya. Ya, kelompoknya sudah saya bagi. Silakan kalian berpindah dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya bagikan SKPD-nya. Silakan dikerjakan SKPD-nya. Ibu harap kalian mengerjakan SKPD-nya dengan jujur
Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Oke. Waktunya kita untuk presentasi. Jadi Ibu minta perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di KPD. Oke, kelompok berapa yang mau menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya untuk permasalahan pertama? Oke, kelompok 1. Siapa kelompok 1 yang mau maju? Silakan kelompok 2, kelompok 1. Kelompok ini sama temennya siapa yang mau bantu? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Oke. Untuk soalnya adalah titik-titik A 1,3, B 3,4, dan C 2,1 adalah titik sudut segitiga ABC. Segitiga ABC dipetakan kebayangannya A1, B1, C1 oleh pencerminan terhadap sumbu X ke segitiga A2, B2, C2 oleh pencerminan terhadap sumbu Y dan pencerminan terhadap titik 0 atau titik asal. Tentukan koordinat A1, B1, C1, A2, B2, C2 dan A3, B3, C3. Jika titik A 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangan koordinatnya adalah 1,3. Oke. Jika titik 2, jika titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya adalah 3,4. Jika titik C 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya adalah 2,1. Dan untuk gambarnya adalah yang ini. Oke, berarti yang gambar utama yang mana? Yang ini. Itu gambar yang pertama. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, Jadi gambarnya jadi yang ini. oke. Silakan lanjut. Dan titik A 1,3 jika dicerminkan terhadap sumbu B, maka titik koordinat bayangannya adalah min X, Y. Min 1,3 jika titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya adalah min 3,4. Jika titik A 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya adalah min 1,3. Jika titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya adalah min 3,4. Jika titik C 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya adalah min 2,1. Dan untuk gambarnya yang ini. Oke. Gambarnya berarti yang sebelah? Oke. Oke, lanjut. Jika titik A 1,3 dicerminkan terhadap titik pusat, maka titik koordinat bayangannya adalah min 1,3. Jika titik B 3,4 dicerminkan terhadap titik pusat, maka koordinat bayangannya adalah min 3,4. Jika titik C 2,1 dicerminkan terhadap titik pusat, maka titik koordinat bayangannya adalah min 2,1. Min 2. Oke, gambarnya. Yang ini. Oke, jadi dari penjelasan kelompok 1 yang diwakili oleh Ramdhani, ada nggak yang mau menanggapi atau memiliki jawaban yang berbeda?
Fani kelompok berapa? 4. Ada nggak di sini? Ada dikirim belum? Sudah. Kita cek ya. Kita cek gambarnya. Ini bukan? Ini bukan? Oke. Ini gambar dari kelompok Fani. Gambarnya sama? Terus bedanya di mana? Sebenarnya gambarnya sama Bu, tapi yang bikin bedanya itu tidak ada titiknya seperti A1, B1 dan B1. Oke, berarti di sininya ya. Ya Bu. Kalau yang nomor tadi sebenarnya sama, cuma tidak ada titik-titiknya. Oke, berarti harusnya titik-titiknya juga dibuat. Yang lain gimana? Sama kayak punya Fani. Oke, berarti yang dijelaskan sama Orang Doni benar apa? Ada yang kurang tepat? Kurang tepatnya di gambarnya saja atau di penjelasannya? Di gambarnya hanya tidak ada titik-titiknya saat ditulis ya. Oke, terima kasih. Berarti untuk gambarnya benar ya? Untuk pencerminannya benar ya? Sama semua ya pencerminannya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, ada yang mau menjelaskan? Aisyah dari kelompok? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaannya, Cynthia meletakkan sebuah cermin di lantai dan disandarkan pada dinding kamarnya. Kemudian kuncinya mendekati cermin tersebut. Ketika Pusi mendekati cermin, bayangan Pusi pada cermin terlihat mendekat. Namun Pusi terlihat takut dengan bayangannya sendiri. Ia pun berlari menjauhi kemudian mendekat ke cermin lagi. Pusi nampaknya mulai senang. Ia memperhatikan cermin tersebut dan bermain-main di depan cermin. Cynthia memperhatikan Pusi dan bayangan Pusi dalam cermin. Pada cermin Cynthia tampak oleh kita bahwa jarak Pusi ke cermin sama dengan bayangan Pusi ke cermin. Misalkan garis X sama dengan 5 adalah cermin dan titik P 2,3 adalah objek Pusi. Jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2. Jarak cermin X sama dengan 5 ke sumbu Y adalah 5. Berapakah jarak bayangan Pusi pada cermin? Oke, silakan. Yang pertama kita ditanya apa dulu? Ilustrasikan. Gambarnya kelihatan nggak? Silakan dijelaskan dari gambar itu. Kelihatan nggak teman-teman? Jelasin. Jadi ini P 2,3 adalah titik kuncinya atau Pusi. Terus garis yang ini yang 3 itu adalah cerminnya yang dimana X sama dengan 5. Terus titik P aksen 8,3 ini bayangan dari kuncinya. Dari mana dapat 8,3 nya? Dari dari titik P kan 2,3. Garis X-nya cerminnya 5. Jadi bayangan cerminnya, bayangan kuncinya berapa? 8,3. Dari garisnya mana? P sama dengan 2H dikurang X, Y. Jadi ini 2 dikali 5 dikurang 2,
2 kedua kan 10, dikurang 2 sama dengan 8, terus 3-nya diturunin. Jadi bayangannya 8,3. Oke, bayangannya dapat 8,3. Yang lain gimana? Bayangan dari fungsinya 8,3. Apa ada yang punya jawaban lain? Apa ada yang punya jawaban lain? Sama. Kemudian kalau itu adalah koordinatnya ya. Berapa jaraknya dari bayangan itu ke catnya? Berapa jaraknya? 3 satuan. 3 satuan. Gimana caranya? Katanya ini dari 8 ke 5. Gimana yang lain? Halo? Adakah yang punya jawaban lain selain jawaban Alisa kelompok 2? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Tadi sudah dijelaskan ya permasalahan 1 dan permasalahan 2. Sudah terlihat bentuk refleksi terhadap sumbu X seperti apa? Ya, kalau dia determinkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian apa lagi? Terhadap titik pusat. Kemudian yang terakhir tadi yang permasalahan 2 tadi pencerminan terhadap X sama dengan H. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh tentang hasil SPD atau yang lain? Ada tanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, berarti saya mau lihat nih seberapa paham kalian. Kita kerjakan soal evaluasi. Silakan lihat ya. Silakan kalian boleh buka link Google Form-nya yang sudah dibagikan di grup. Silakan kerjakan di Google Form. Linknya sudah ada. Oke. Untuk LKPD-nya tadi semuanya dikumpulkan. LKPD-nya tadi semuanya dikumpulkan. Di ini ya. Sudah bisa dibuka belum linknya? Bisa? Oke gini, kalau yang terkendala saya bagikan lembar ini ya. Silakan dikerjakan. Semua saya bagikan, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa coret di sini dulu, dipindahin ke Google Form dulu, ya. Sama bukunya ditunggu, Ya, waktu 2 soal ya, hanya 2 soal, waktunya 10 menit. Waktunya cuma 10 menit. Waktunya 10 menit ya. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah habis, waktunya sudah habis nah. Ayo dikumpul. Sudah 10 menit. Silakan dikumpul semuanya. Titik dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Halo, siapa? Elsa, boleh? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Y. Oke. Jika titik min X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik koordinatnya min X, Y. Jika titik min X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya min X, Y. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai refleksi ya, bagian kedua yaitu pada bidang koordinat. Tadi sudah dijelaskan sama temannya bahwa kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka pencerminannya koordinatnya menjadi X, min Y. Kemudian kalau titik X, Y-nya dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min X, Y. Ya, oke, terima kasih untuk Elsa, kita diam dulu. Ada lagi yang mau mengumpulkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasil percerminannya X, 2H dikurang Y. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka hasil percerminannya 2H sama dikurang X sama Y. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mei. Jadi kalau yang tadi terhadap sumbu, kalau ini terhadap garis. Kalau di koordinat X, Y-nya dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, otomatis nanti yang akan berubah si X atau si Y? Si E. Ya, jadi apa? 2H min X, Y. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan H, berarti yang berubah adalah yang Y. Nah, jadi titik bayangannya jadi gimana? X, 2H min Y. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mei. Terima kasih. Nah, tadi sudah menyimpulkan. Jadi bagaimana? Tadi sudah kita mengerjakan LKPD, presentasi, dan yang sudah kita lakukan. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Ada yang masa kesulitan nggak? Masih. Sekarang gimana? Masih bingung? Bagaimana menentukan koordinat titik X, Y terhadap bidang koordinatnya? Ada sumbu Y, ada sumbu X, ada sumbu asal. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke. Nanti kalau seandainya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan ya lebih lanjut. Oke. Biar lebih semangat lagi nih. Udah loyo, kita lihat dulu ya. Oke. Silakan. Silakan kita berdua. Mulai ya. Oke, matematik. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis transformasi yang kedua, yaitu translasi. Silakan nanti kalian di rumah dibaca dulu ya buku paketnya, bukunya mengenai translasi. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita sudah pelajari bisa berguna
Mari